Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Syamasi Official. Ya, baik. Di tangan saya ada laptop. Kasusnya tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Bisa menyala. Ketika dinyalakan langsung masuk di pengaturan BIOS-nya. Tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Jadi sebelum saya eksekusi ini laptop, saya tanya dulu, seperti biasanya saya tanya dulu si pemilik laptop bagaimana kronologi kejadiannya, sehingga laptop ini hanya bisa masuk di tampilan BIOS-nya, tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Jadi katanya ini laptop lama tidak pernah dipakai, tidak pernah dinyalakan. Sekalinya mau dipakai katanya tadi dinyalakan, dia hanya masuk di pengaturan BIOS, tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Dia lakukan beberapa kali, tetap selalunya masuk di pengaturan BIOS, tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Jadi bisa saya analisa bahwa ada beberapa penyebabnya ini laptop tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya. Bisa jadi drivernya yang korup, ataukah ada pengaturan BIOS-nya yang berubah. Nah, kalau saya dengar tadi ceritanya, bisa saja pengaturan BIOS-nya kembali ke default. Nah, jadi sebelum saya vonis bahwa ini laptop mau di flash atau install ulang, ya kita harus lakukan step by step, tahap demi tahap, ya sebelum laptop ini diinstal ulang. Sayang kan kalau masih bisa diselamatkan data-datanya, ya kenapa tidak. Jadi kalau tidak bisa memang diselamatkan, mau di apa ya. Jadi itu langkah pertama, saya harus perhatikan dulu pengaturan BIOS-nya, jangan sampai ada yang berubah. Kita setting ulang dulu, jangan sampai di pengaturan BIOS-nya saja bisa masuk di tampilan menu kembali atau di tampilan Windows-nya kembali ya. Nah, di sini kita perhatikan dulu ini laptop Acer. Kayaknya ini laptopnya 14 inci ya. Kita cek dulu. Oke, ini Acer, mereknya Acer One 14 ya, tipenya Z1402 C4HS. Dia memakai memori berapa ya? Ya, dia memakai memori 2 GB DDR3 dan prosesornya memakai Intel Celeron ya 2967U. Ya, itu tadi speknya Acer yang 14 inci. Nah, oke, langsung saja coba saya nyalakan ya. Saya akan tekan tombol on off-nya. Ya, sudah menyala. Kita tunggu. Ya, ini langsung masuk di tampilan pengaturan BIOS-nya. Nah, seperti tadi saya katakan, di sini kita harus perhatikan ada beberapa bagian atau ada beberapa settingan di sini. Kalau ada yang berubah bisa kita setting ulang. Yang pertama ini sistem date-nya saya lihat ada yang berubah. Nanti kita setting ini. Kemudian kalau ini sudah disetting baru kita save, masih masuk di tampilan pengaturan BIOS-nya, maka langkah kedua adalah kita akan rubah
OS selectionnya. Di sini ada dua pilihan nanti, UEFI OS atau Legacy OS. Jadi langkah pertama kita coba rubah sistem date-nya. Saya perbesar dulu. Ya, saya perbesar. Oke, jelas ini sistem datnya. Oke, kita rubah dulu. Coba kita arahkan kursornya. Oke, sistem date. Nah, sekarang kita akan rubah ini. Sebenarnya di sini ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Ini bulan, sekarang bulan 8 ya. Kita rubah 08, baru kita enter. Kemudian kita rubah ke tanggalnya. Nah, sekarang tanggal 28. Oke, baru kita enter kembali. Nah, di sini kita rubah dari 2009 menjadi 2023. Setelah itu kita akan mengarah ke exit. Ya, kita rekan ke exit. Nah, di sini bisa kita langsung klik enter, change and reset. Bisa juga, yang sering saya pakai itu saya pakai F4. Nah, ini saya pakai F4, saya tekan, kemudian ada muncul sini save and exit setup. Jadi saya tekan enter karena ini sudah berada di yes ya, ini hitam-hitamnya. Kemudian saya enter, apakah bisa masuk di tampilan Windows-nya atau masih kembali di pengaturan BIOS-nya. Ya, ternyata masih masuk di pengaturan BIOS-nya, sedangkan sistem date-nya, tanggal sistem date-nya ini sudah berubah dari bulan 8 tanggal 28 tahun 2023, tapi masih begitu. Nah, langkah kedua kita masuk ke advance. Kita masuk ke advance. Nah, coba kita rubah ini. Coba kita rubah yang OS selection-nya. Kita rubah, tadi ada dua pilihan ya, kita rubah ke Legacy OS. Kita tes, setelah itu kita tekan enter. Oke, sudah berubah di situ Legacy OS. Nah, sekarang baru kita tekan lagi F4. Ya, setelah tekan F4 baru kita tekan enter. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa masuk di tampilan Windows-nya. Oke, kita tunggu. Sudah ada tanda-tanda ya. Oke, kita tunggu beberapa menit ya, lama loadingnya. Mudah-mudahan tidak kembali lagi di pengaturan BIOS-nya. Kalau tidak kembali berarti letak permasalahannya ini laptop tidak bisa masuk di tampilan Windows-nya, ada di pengaturan OS selection-nya, yaitu kita rubah ke Legacy OS. Ya, kayaknya ada tanda-tanda ya, mudah-mudahan bisa masuk. Ya, bisa masuk menu Windows-nya. Kita tunggu. Ya begitu kalau dapat kasus seperti ini jangan langsung dulu kita flash, kita selamatkan dulu data-datanya kalau bisa mungkin. Nah, di sini sudah masuk di menu Windows-nya, kita tunggu saja welcome-nya. Ini pemilik laptopnya.
Ini namanya Sulbisar. Pasti ini pemilik, nama pemilik laptopnya ini. Oke, kita tunggu. Apakah bisa? Oke, ternyata sudah bisa. Jadi kita cek data-datanya di hard disk atau local disk C masih aman atau bagaimana ya. Biasanya itu baterainya lowbat. Kita cas dulu ya. Oke, coba kita masuk, kita periksa di local disk C nya, karena biasanya itu kalau bermasalah ini laptop, kalau kita flash ulang, semua file-file yang ada di data C atau local disk C itu hilang semua, seperti download, dokumen, picture, itu hilang semua. Nah, di sini saya lihat dokumen masih ada, filenya, download masih ada. Jadi aman data-datanya ya, tidak ada hilang sama sekali. Jadi bisa terselamatkan tanpa di flash laptop ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.